ya saya juga berpikir mungkin Gus Miftah tidak bisa membaca kitab seperti kiai-kiai yang lain ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kesalahannya memang agak terlalu terpleset bener-bener gitu, bukan salah satu kali dua kali tetapi dalam beberapa kali gitu, dan itu dalam bagian-bagian yang selayaknya tidak salah menurut saya gitu ya. Gus Miftah itu tidak bandingannya Yai Najih. Jadi ketika yang mengkritik Yai Najih, saya kira bukan mendebat tetapi mengarahkan. Dan seharusnya Gus Miftah itu bukan melawan, bukan klarifikasi, bukan membenarkan diri, tapi sowan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Beberapa kali saya bikin konten mengenai Gus Miftah masuk gereja dan juga membaca kitab ketika melakukan klarifikasi itu. Orang mengira saya membela, ada juga yang mengira saya mencela. Saya akan pertegas. Sikap saya adalah saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Allamah Syekh Najih Maimun Zubair. Karena beliau menurut saya adalah ulama yang allamah, yang warok, yang tidak ada alasan untuk tidak diikuti. Memang kita melihat faktual bahwa ada perbedaan, ada ikhtilaf, ada kubu yang mengatakan berceramah di gereja seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah itu bukan hal yang salah. Tetapi dengan tegas Yai Najih menyampaikan kritikan dan mengatakan itu tidak baik. Maka di dalam ikhtilaf ini saya pakai satu asas, walaisa kullu hilafin ja'a mu'tabaron illa hilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua yang berselisih itu lalu dianggap perselisihan yang seimbang sehingga boleh pilih mana saja. Dan kalau selisih antara Gus Miftah dengan Yai Najih, saya anggap bukan selisih yang mu'tabar. Karena saya kira tidak ada yang mengingkari. Ya'riful arabu wal ajam lah bahasa gampangnya ya. Bahwasanya Yai Najih afqah, lebih alim, lebih mutabahir dalam soal ilmu. Sehingga kalau berselisih dengan orang yang tidak seimbang, maka kita tidak perlu melihat mana yang benar, tinggal kita melihat mana yang lebih kredibel. Jadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Yai Najih. Bahkan ketika Gus Miftah menyampaikan klarifikasi, tetap saja tidak tepat klarifikasi itu. Kenapa? Karena konteks yang diusung dalam klarifikasi itu adalah masuk ke dalam gereja, dan itu tidak ditafsir. Padahal sejatinya itu ditafsir. Masuk dalam gereja dalam rangka apa? Hanya lihat-lihat, hanya melihat-lihat, tidak ada interaksi, apalagi interaksinya berkaitan dengan acara keagamaan. Termasuk juga sholat. Kalau kita masuk gereja lalu sholat, itu kan gak ada urusan dengan yang orang di gereja itu. Kita tetap urusan kita dengan Allah. Hanya saja konteksnya atau tempatnya di gereja. Jadi kalaupun bicara tentang hukumnya, bukan soal hukum sholatnya, tapi sholat di mana, itu saja persoalannya. Tapi kalau menyampaikan peresmian berdirinya sebuah gereja, itu sudah tidak sama dengan sholat. Bahkan menurut saya juga tidak sama dengan orang diundang untuk tausiah. Kenapa? Karena kalau orang diundang untuk tausiah, ini kan orang diundang untuk berdakwah. Seperti mungkin yang dilakukan Gus Dur dulu atau yang dilakukan Kiai Bukhari dulu, ya diundang untuk memberikan pengajian, dalam rangka memberikan pengajian. Jadi dalam rangka dakwah, di mana dakwah itu objeknya memang siapa saja. Tapi dalam rangka apa, ini penting. Kalau dalam rangka meresmikan sesuatu yang sudah kita sepakati, bukan hal yang baik. Kenapa bukan hal yang baik? Karena ini berurusan dengan kepentingan agama orang lain. Kalau kita pakai asas al-i'anatu 'alal maksiati maksiatun. Kamu menolong sesuatu yang maksiat, ya sama. Perbuatan menolong kamu itu yang namanya maksiat juga. Nah, pakai asas itu kan nyata keliru. Yang jelas ini memang perbedaan, ini memang ikhtilaf, tapi menurut saya hadzal ihlafu la yaji'u mu'tabaron. Ikhtilaf ini tidaklah mu'tabar gitu. Kenapa? Karena tidak seimbang. Kecuali mungkin ada tokoh yang top gitu, yang selevel menyampaikan orasi atau pendapat yang berbeda. Dulu saya pernah menyinggung juga ketika ada ikhtilaf antara Yai Najih dengan misalnya Yai Said Agil Siraj. Apa yang dilakukan oleh Yai Said Agil Siraj dikomentari oleh Yai Najih. Saya waktu itu masih menganggap itu adalah ikhtilaf mu'tabar. Kenapa? Karena ini sama-sama levelnya. Ya, saya kan tidak tahu persis ukurannya seperti apa. Cuma hemat saya, Yai Najih allamah, Yai Said Agil juga allamah. Jadi kalau masih dalam konteks ilmu, ini dua-duanya seimbang. Saya tidak pernah mengukur konteks kewaroan, konteks enggak. Saya cuma menebak apa yang saya lihat. Kapasitas keilmuannya. Kalau dengan Gus Miftah ya mohon maaf ya. Saya kira bukan hanya saya yang memandang bahwa Gus Miftah itu tidak bandingannya Yai Najih.
tidak bandingannya. Bahkan mungkin kalau di-upgrade berlipat-lipat pun belum sebanding dengan Yai Naji. Jadi ketika yang mengkritik Yai Naji, saya kira bukan mendebat, tetapi mengarahkan. Dan seharusnya Gus Miftah itu bukan melawan, bukan klarifikasi, bukan membenarkan diri, tapi sowan, minta maaf. Kenapa? Karena tidak perlu memperuncing gitu. Ya seperti yang dulu dilakukan oleh Gus Muwafiq kalau tidak salah, kan pernah juga ada peristiwa semacam apa tentang melontar, tapi kalau itu dalam bentuk ungkapan yang melontarkan kalimat yang dianggap sesuatu yang bermasalah oleh ulama-ulama sepuh, ya Gus Muwafiq safari maksudnya safari dalam rangka tabayun lah bahasanya, atau bahasa orang milenialnya tabayun ya. Kalau bahasa saya mungkin sowan lah, minta bimbingan, minta arahan. Memang seperti itu seharusnya. Biar orang tidak bingung gitu. Kenapa? Karena ini sudah sama-sama punya orang bawah, punya massa gitu. Punya pengikut, punya follower, maka sebisa mungkin jangan sampai ada freak, ada perpecahan antara follower itu dengan cara mengalah. Mengalah tapi bukan mengalah sudah tahu salah terus sudah tahu benar terus mengaku salah, bukan. Tapi tahu diri. Mungkin menurutnya benar, tetapi ada orang yang lebih tahu yang mengatakan itu salah. Kalau tetap ngotot di merasa benarnya, atas dasar apa? Itu persoalannya ya. Atas dasar baca kitab Al-Mawsu' wa Al-Fiqhiyah malah jadi persoalan ya. Entahlah santri-santri itu malah menunjukkan tidak bisa baca kitab atau apalah. Tapi menurut saya tetap saya ulangi lagi, kalau soal baca kitab ya saya juga berpikir mungkin Gus Miftah tidak bisa membaca kitab seperti kiai-kiai yang lain ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kesalahannya memang agak terlalu terpleset bener-bener gitu, bukan salah satu kali dua kali, tetapi dalam beberapa kali gitu, dan itu dalam bagian-bagian yang selayaknya tidak salah menurut saya gitu ya. Tetapi sekali lagi tetap saja semua orang, termasuk apalagi sudah sekelas Gus Miftah itu mesti punya peranan, di mana peranan ini akan terganggu kalau tokohnya ini diusik, dibully, dicela. Dan bulian, celaan, makian itu akan semakin membesar ketika ada amunisi. Amunisi itu berupa kita ungkap kesalahannya. Kenapa saya anggap tidak perlu mengungkap kesalahan membaca kitab itu? Yang pertama ya karena sudah ada yang mengungkap ya. Ini kalau bicara diplomatisnya. Tetapi karena menurut saya itu tidak membahayakan orang kepada umumnya. Tidak ada orang tersesat karena mendengar orang salah baca kitab. Yang tersesat mungkin santri. Itu pun santri nggak akan tersesat karena langsung tahu itu salah. Kalau masyarakat umum yang mungkin tidak banyak tahu tentang membaca fathah, kasrah atau dhammah, membaca dalam i'rab, ya nggak ada persoalan. Yang ingin mereka tangkap hanya apa kandungan dari teks-teks itu. Apa kandungan dari ibarah-ibarah itu. Nah, itu saja kan. Kalau selama menyampaikannya tepat ya sudah. Toh bacanya meleset-meleset. Ya cuman saya juga setuju kalau sudah punya panggung seharusnya memang adalah kapasitas membaca kitab itu ada ya. Tidak boleh kita kalau tidak bisa baca kitab sama sekali itu naik panggung itu dalam konteks dakwah keagamaan gitu ya. Walaupun ya tidak harus betul-betul menguasai, karena untuk menguasai semua kitab itu untuk mutafaqih betul kan butuh waktu yang dan konsentrasi juga. Kalau sambil fokus berdakwah ya kan tidak punya waktu untuk mutolaah. Tapi ya semoga ini ada manfaatnya. Terserah kalian anggap saya apa, cuman sebatas mencari konten ya terserah lah ya. Bisa saja benar juga seperti itu ya. Selama apa yang saya sampaikan menurut saya benar, ya menurut saya saja. Toh nanti yang bertanggung jawab itu saya, bukan kalian ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.